Nah, Smile Clean ini kan sudah dari 2014. Nah, memang tampilannya nggak seperti ini sebelumnya. Sebelum COVID itu sekian, setelah COVID itu turun sampai 50%, ada berencana untuk tutup, mau berbelok ke usaha lain. Hai Laundry Brands Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita masih ada di Surabaya dan kebetulan saya kemarin nginep di Best Western Pavilion. Ternyata nggak jauh dari hotel ada laundry keren. Pemiliknya adalah penasehat Asosiasi Laundry Indonesia. Laundrynya katanya baru dipermakulang. Sekeren ini di belakang saya ini, keren. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana membangun bisnisnya, termasuk kenapa sih harus dipermakulang, harus di-touching ulang lah, biar kelihatan bagus mungkin ya. Atau mungkin kita akan dengarkan apakah memang omsetnya pengen melejit lagi dan sebagainya. Tanpa panjang lebar, saya sudah bersama beliau di samping saya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat pagi. Monggo, memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Mas Apik atas kunjungannya di outlet kami. Perkenalkan, saya Sutanto. Ya, sebagai pemilik laundry Smile Clean yang alamatnya di Ruko Lotus Regency, Jalan Kentang Baru Selatan, Surabaya. Oke, ternyata outletnya ada di Ketintang. Nah, teman-teman yang di Surabaya, monggo mampir di sini, Ketintang. Dan bukanya jam berapa ini, Pak? Berarti? Kita saat ini masih buka setengah 8 sampai jam 6. Oke. Ya, tapi insya Allah mulai bulan depan kita akan buka jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, seperti itu. Oke, nah kenapa kok bukanya cuma sampai jam 6 sore? Ini terus terang aja sejak COVID ya, kita menyesuaikan ya, di samping juga ada hal-hal yang seperti pada umumnya terjadi penurunan perekonomian ya sejak COVID, hingga kita menyesuaikan waktunya. Kalau dulu 2 shift, dulu 2 shift. Setelah COVID kita robek 1 shift sampai jam 6 malam. Oke, nah karena kita sudah mendengarkan bagaimana Abah Tanto tadi bercerita tentang laundrynya yang sebelumnya, sebelum pandemi katanya rame, omsetnya berapa nanti, omsetnya berapa menjadi berapa. Dan ternyata katanya kena dampak, nanti kita ngobrol. Nah, sebelum ngobrol jauh ke sana, bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai Smile Clean ini ada? Dulu awalnya saya ini bukan langsung buka laundry ya. Awalnya saya pekerja pabrik ya, pekerja pabrik di perusahaan percetakan di daerah Rungkut. Saya bekerja di swasta itu sudah 31 tahun. Sehingga agak timbul kejenuhan ya, maka kebetulan pas ada tawaran pensiun dini, maka saya ambil. Kebetulan juga istri saya bekerja di PLN, sehingga agak berani agak berani mengambil tawaran pensiun dini. Saya telepon istri saya mau ngambil pensiun dini. Kalau tanya, nanti kerja apa? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Pokoknya nanti saya makan ikut kamu lah. Akhirnya saya ambil sungguhan pensiun dini. Setelah itu bingung, kerja apa gitu ya, kerja apa. Akhirnya ya boleh dikatakan tersesat ini ya. Tapi tersesat pada jalan yang benar. Pada jalan yang benar. Karena apa? Karena saya tidak punya background laundry sama sekali. Alhamdulillahnya saya sebelumnya waktu masih kerja di perusahaan swasta dan istri kerja kebetulan PLN-nya selalu lewat sini, lewat Jalan Ketintang ini. Nah, kalau ada pakaian kotor laundry-nya di sini. Setelah itu coba-coba ini di franchise kan nggak sih gitu ya. Katanya iya, makanya saya ambil ya. Selama 2 tahun saya buka di daerah Tropodo dekat Juanda. Nah, ternyata setelah 2 tahun itu hasilnya kurang maksimal. Yang di Tropodo itu? Di Tropodo, akhirnya hasil yang masih terkumpul itu kalau mau dipakai buka laundry lagi itu riskan. Dengan usia mesin sudah 2 tahun. Ada berencana untuk tutup
mau berbelok ke usaha lain. Tapi ya mungkin ini sudah jalan Tuhan, jalan Allah. Anak buah menawarkan apa nggak buka usaha satuan aja gitu. Laundry satuan. Laundry satuan maksudnya. Laundry satuan. Nah, tapi saya tidak pengalaman loh pegang itu gitu ya. Ini ada teman yang pengalaman sekali di laundry satuan, ini kebetulan kok mau keluar gitu loh ya. Ya cobalah kita ngomong gitu ya. Nah, ternyata ada kesesuaian. Dan yang menarik, waktu itu juga belum terlalu banyak biaya kalau buka itu, maka jadilah buka laundry satuan. Laundry satuan. Cukup seru juga sih saat mengerjakan laundry satuan itu karena hasilnya hanya cukup untuk bayar pegawai sama beli bahan. Siap. Itu tahun berapa nih Pak? Itu tahun 2013, 2014. Berarti laundry dari tahun berapa itu? Kalau saya di sini ini sejak 2014 ya. 2014. Sebagai pemilik. Yeah, tapi sebelumnya yang tadi di Tropodo ya, tadi. Di Tropodo itu sejak 2013. Oh, 2013. Akhirnya shifting menjadi laundry satuan. Ya, laundry satuan dan dari satu outlet akhirnya menjadi 3 outlet yang untuk saya satuan. pegang. Drop point atau kerjasama dengan laundry yang lain? Hanya 3 itu. Oh, hanya 3 itu. 3 itu Okay. sudah cukup itu. Tahun 2014 saya itu mungkin ya sudah jalannya ya, prosesnya begitu. Ada 2 outlet yang saya pegang itu dijual. Oke, termasuk ini. Termasuk ini ya. Oh, okay. Sehingga saat saya ditawarin itu tanpa pikir panjang ya. Langsung dibeli. Langsung saya beli tanpa menawar. Wih, keren. Karena tahu omsetnya. Tahu omsetnya kan? Lah kenapa dijual itu? Karena mungkin kebanyakan perusahaannya ya. Jadi ini pernah laundry yang di sini ini di Ketintang ini pernah 2 tahun tidak dikunjungi sama ownernya. Pemiliknya, sama ownernya. Siap. Namanya Smile Clean. Namanya Smile Clean. Smile Clean. Sejak awal Smile Clean. Oke. Jadi akhirnya saya beli, akhirnya sudahlah sampai sekarang ini. Ruko ini saya kontrak mulai 2014, nanti berakhir kontrak tahun 2028. Dan itu pun masih boleh diperpanjang lagi. Insya Allah. Doanya. Keren. Akhirnya serius banget di laundry. Iya. Nah, Abang, balik lagi ke Easy Clean. Jadi, Easy Clean, Smile Clean, sorry. Ke Smile Clean. Nah, Smile Clean ini kan sudah dari 2014. Nah, memang tampilannya nggak seperti ini sebelumnya. Dulu awalnya nggak seperti ini. Ini sudah termasuk sekarang ini ketiga merubahnya. Oh, mengubah sudah 3 kali perubahan. Dulu simple, terus saya coba perbaiki. Ya, tapi tidak seperti ini. Banyak partisi ya dan mesinnya nggak kelihatan dulu ya. Ada partisi-partisi yang untuk itu. Kenapa kok seperti ini? Kembali lagi ya. Pertama karena dampak COVID. Yang kedua juga pastilah ya semua laundry ingin omsetnya banyak gitu lah ya. Dari yang dulu COVID-nya sebelum COVID itu sekian, setelah COVID itu turun sampai 50%, maka saya ingin pastinya kepingin seperti dulu lagi ya, omset naik. Tapi saya melihat, wah kalau saya tetap seperti gini, tetap seperti penampilan performan yang lama, rasanya agak berat ya. Ini pemikiran saya sendiri ya, kok berat. Terus akhirnya saya diskusi dengan teman-teman komunitas lah ya, karena komunitasnya cukup besar, akhirnya banyak saran gitu. Baiknya begini, sebaiknya begitu. Saya ambil yang terbaik menurut pandangan saya. 3 minggu yang lalu ini menuju 1 bulan ini dirubah ya, 3 minggu selesai tanpa harus menutup outlet. Cukup seru. Ya karena outletnya kan nggak tutup. Tetap harus jalan. Ya, tetap harus jalan gitu ya. Pindah sana, pindah sini, tetap nyuci. Tapi bagiannya semaksimal mungkin tetap terlayani dengan baik pelanggannya. Nah, jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Smile Clean Reborn. Nah, lahir kembali nih, lahir kembali ini. Yang membedakan Smile Clean yang sebelumnya, sebelum COVID sampai sekarang kan selain omset, apalagi apakah pelanggannya dulunya mungkin satuan terus ke kiloan, sekarang banyakan atau sebaliknya, dulunya kiloan, sekarang banyakan satuan atau seperti apa? Sejak dulu itu sudah terbagi 2 sih. Oke. Ya, jadi ada pelanggan
kiloan. Kalau dulu saya tidak kiloan ya, namanya paket. Oh paket. Gimana itu Pak? Ya, per paket itu untuk baju celana dari jenis kain ya, kain itu satu paket 16 potong. Satu paket 16 potong. Terserah itu paketnya apa aja isinya. Yang penting 16 potong. Iya, 16 potong. Tapi ada konversinya. Oke. Kalau celana jean itu satu dihitung 2. Oke. Kalau spray besar satu spray dihitung 5. Oh, jadi kalau misalnya celana jean saja ya satu paket itu isinya 8. Karena dikalikan 2 16. Itu nggak pusing itu pegawainya? Enggak. Oh, enggak pusing. Ya. Dia sudah ya awal mesti ngapalkan tapi setelah itu ya sudah jalan gitu. Okay. Tapi sebetulnya sama aja sih, cuma istilahnya aja ya. Cuman mungkin baru ya mungkin Smile Clean ini ya satu-satunya di tempat ini yang pakai paket. Lainnya kan kiloan semua. Iya. Ya, hampir nggak ada yang mau bilang pakai. Kiloan. Siap. Namun kalau misalnya itu di konversinya kiloan sama aja sebetulnya. Kalau ditimbang itu antara 3,5 sampai 4 kilo satu paket. Oke, satu paket. Harga berapa itu satu paket? Mulai 18 sampai 28.000. Terus bergerak ya, terus bergerak. Nah, terakhir 28.000 per paket. 28.000. Sama cuci basah, cuci kering, setrika tetap paket. Oh, paket semua. Paket semua. Oke, itu dari awal Smile Clean kayak gitu. Iya, Smile Clean. Nah, ini kayaknya saya masih ingat washer laundry yang ada di Nganjuk dulu namanya Apple Laundry. Ya. Itu franchise juga, Pak. Itu juga konsepnya paket. Tapi dengan berjalannya waktu, kompetitor seperti apa jalannya dan pelanggan-pelanggan kenalnya seperti apa, akhirnya kita ubah. Tampilannya diubah, sistemnya kita ubah semua, termasuk sistem dari POS, untuk kasirnya, maupun sistem untuk kiloan dan sebagainya. Jadi dulunya paket berarti. Paket. Monggo dilanjut lagi yang tadi. Nah, untuk yang selanjutnya dengan perubahan penampilan, sekaligus ada perubahan dari paket ke kilo. Oke. Oh, ya, karena ini kita ini nanti melayani full service tetap. Self service juga jalan. Ada self service-nya? Ada, tapi nggak pakai ya. Nggak pakai aplikasi atau nggak pakai payment system? Ya, nggak pakai koin atau pakai kartu ya. Enggak. Dan kita tambah lagi nanti ini. Kalau dulu kita tidak menerima spring bed, sofa, maupun corporate, nah nanti ini kita menerima. Wih, keren. Karena kenapa? Kok bisa? Karena kita sudah ada timnya. Ya, punya tim yang akan mengerjakan fasilitas-fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Nah, tadi Abah Tanto sudah menyampaikan bahwa inilah perubahan yang terjadi dari Smile Clean, bukan hanya tampilannya aja, tapi servis atau layanannya udah mulai nambah dan dilengkapin. Nah, ini juga menjadi catatan teman-teman juga bahwa di dalam dunia laundry itu ada yang dikerjakan oleh mesin, ada yang harus dikerjakan di outlet ini dengan mesin maupun dengan manusia. Misalnya kayak nyuci sepatu, nyuci helm, nyuci tas yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke mesin, berarti harus kita kerjakan oleh manusia. Tapi ada pekerjaan lagi yang nggak harus dikerjakan di outlet. Apa itu tadi? Ya, cuci sofa, spring bed ke rumah pelanggan, dikerjakan di pelanggan. Nah, ini menjadi catatan teman-teman untuk apa? Bahwa kapasitas produksi itu bisa dibesarkan dikala outlet kita terbatas nih, nambah mesin nggak bisa, naikin harga sudah mentok, tim juga sudah dimaksimalin. Ya, yang bisa dikerjakan adalah hal-hal yang di luar mesin tadi, termasuk kegiatan di luar cuci sofa, spring bed. Keren sekali sih, menjadi inspirasi untuk teman-teman. Nah, pada waktu 3 minggu udah mulai jalan, bagaimana kesan dan pesan dari pelanggan yang biasanya di sini? Terutama pelanggan lama ya, ini cukup memberikan atensi yang baik ya, karena lebih lega, lebih bahasanya, oh keren gitu ya. Ya begini mesinnya gitu ya, seperti gitu. Kekinian. Ya, kekinian ya. Jadi kesannya memang bagus ya, bagus dari market, dan mungkin harapannya pasti akan lebih besar lagi. Betul. Jikalau kualitasnya cuciannya harus bagus. Teman-teman, di sini harga jualnya adalah full service itu 8.000 per kilo nggih, cuci setrika. Kalau setrika aja 6.000 per kilogram. Ini berapa hari selesai? Rata-rata 2 hari sih. 2 hari, jadi reguler semua. Ya, kalau express? Express itu kalau sehari 2 kali lipat gitu. Oke, 100% ya. Apa namanya, naruh sekarang besok diambil 2 kali lipat. Oke.
Nambah 100%. Seperti itu ya. Siap. Nah, pelanggan yang banyak sekarang apa berarti? Sejak dahulu sebetulnya itu pelanggannya itu satuan yang paling banyak. Oh, malah Satuan yang paling banyak. Kalau dari omset ya dulu itu sejak dulu, kalau boleh dibagi itu 75% itu satuan. Satuan. Wih, keren. Satuan 75%. 75% satuan. Satuan. Dan sekarang pun pelanggan masih betah untuk kesatuan itu Ya, tadi. masih betah. Kalau tuh ada yang berkurang itu karena ada yang pensiun. Dulu banyak pelanggannya itu adalah pegawai kantoran. Selalu kalau berangkat kerja lewat sini. Jadi mampir, nanti kalau sudah jadi, pas sudah jadi telepon, pulang ambil. Itu banyak. Banyak juga kebetulan sini dekat dengan Polda ya, sehingga bapak-bapak polisi itu yang nyucikan di sini. Siap. Menarik teman-teman. Jadi saya kasih poin tambahan lagi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa target market memang harus dievaluasi. Reprofiling itu penting. Seperti materi saya kemarin di Kopdar Nasional itu, di Asosiasi Laundry maupun di Apik Roadshow kemarin, saya membahas, menekankan tentang market. Nah, tadi Abah Tanto kan menyampaikan ternyata banyak pelanggannya beliau yang sudah mulai pensiun. Artinya apa? Teman-teman harus mengevaluasi marketnya tiap 3 tahun atau 5 tahun. Ya, di Apik Laundry aja 2008 pas buka, dengan yang sekarang 2024, itu kan selisihnya udah 16 tahun. Mungkin di tahun 2008 usia beliau 45 tahun. Ditambah 16 tahun lagi berarti kan sekitar 60-an tahun misalnya seperti pensiun. itu. Nah, itu kan pasti udah pensiun. Nah, yang datang berarti kan sudah shifting ke anaknya, ke cucunya, dan cara mainnya pasti akan berbeda. Cara pelayanannya berbeda, bahasa marketingnya juga beda. Nah, ini yang teman-teman harus sudah siapkan. Nah, ini Abah Tanto ini karena jiwa muda ya, akhirnya dirombak, diubah sedemikian rupa. Karena untuk refresh ke pelanggan-pelanggan yang baru, yang sudah mulai shifting. Apalagi tadi Abah Tanto bercerita tentang sebelum pandemi omset kita sekian. Sampai, luar biasa lah. Dan sekarang drop banget separuhnya. Nah, ini kan juga harus dievaluasi selain pelanggannya tadi sudah pensiun, atau mungkin sudah pindah ke tempat lain. Atau mungkin di daerahnya, ya karena pindah ke tempat lain itu tadi, tempatnya perumahannya ada laundry yang harganya terjangkau, lebih dekat. Nah, ini juga harus jadi evaluasi teman-teman untuk dipikirkan kembali. Nggak mungkin pelanggan-pelanggan yang pensiun boleh dikontak lagi, Abah. Ya. Pensiun disamperin lagi. Kontak masih ada. Berarti kan harus ya kita harus deketin lagi sih. Potensinya harus ditingkatkan. Gitu. Nah, rencana ke depan mau apa lagi ya, Pak? Ya pastinya ingin berkembang lagi atau paling tidak menambah outlet ya. Iya ya, sih. pasti ya. Cuman untuk saat ini sementara ini ya nggak tahu berapa bulan ke depan lah paling tidak itu fokus ya Mas Yan untuk membranding ulang sekaligus untuk meningkatkan pelanggan baru lagi. Terutama bidikan kita kan pasti pelanggan baru, ya kan? Pelanggan baru ya, karena ini trafficnya itu cukup tinggi sih. Ya, trafficnya bagus banget, padat banget teman-teman. Ya, mana-mana itu. Ya. Dan teman-teman kalau memang mau mampir ke Smile Clean yang ada di Surabaya ini, di Ketintang, monggo mampir. Di Google Map ada, terus jalanannya emang rame, sampingnya Indomaret, kan. Jadi trafficnya sebenarnya udah datang sendiri. Parkiran juga luas sebenarnya, ada mobil bisa parkir 2 mobil. Trafficnya luar biasa. Ya sayang kalau tutupnya sampai jam 6 sore. Itu perlu dipertimbangkan lagi. Jangan-jangan pelanggannya yang datang rata-rata malah di atas jam 6 malam. Betul. Nah, ternyata ini sudah tutup. Seneng banget kalau saya buka di sampingnya, gitu ya. Keren Abah, terima kasih sharingnya. Terima kasih juga Mas Apik. Guys, sebelum kita tutup, monggo ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman yang nonton. Baik teman-teman ya, teman-teman yang nanti akan menonton di channelnya Mas Apik nanti, tetap semangat ya. Saya aja usia sudah 67 tahun. 67 tahun, jadi sudah tidak muda lagi. Tapi tetap saya senangnya itu berkomunikasi dengan teman-teman di asli, baik Jawa Timur maupun nasional, itu dengan yang muda-muda, karena relatif muda-muda. Mungkin yang tertua mungkin. Kalau yang di Jawa Timur pasti yang tertua. Tetap semangat ya, tetap berinovasi, selalu mencari ilmu, dan memang di asli ini
terus terang aja adalah gudangnya ilmu ya. Jadi yang menonton ini dan belum menjadi anggota asli, segera gabung dengan asli. Dan saya bisa begini ini juga dari asli. Saya masuk asli sejak 2016 ya, sehingga cukup lama, sudah 8 tahun ya. Alhamdulillahnya juga saya termasuk ya apa ya, ikut, tidak tahu niatnya apa, menjadi pengurus ya, menjadi pengurus baik dulu di DPD Jatim maupun sekarang di DPP nasional. Saya kira itu tetap semangat ya, gabung dengan asli ya, insya Allah ilmu akan datang dan untuk memajukan kita dan akan membranding kita juga termasuk laundry kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih Abah Tanto atas pejangannya. Bagaimana? Cocok kan jadi Dewan Penasehat? Nah, ini Ketua Dewan Penasehat kita yang terhormat. Luar biasa, dari 2016 selalu menyemangati teman-teman. Namanya organisasi pasti ada intrik-intrik dan sebagainya. Tapi kerennya Jatim ya, meskipun jancuk-jancuan, mulut Anda kotor, gebrak meja dan sebagainya, adem lagi. Ya sudah, di forum ya di forum, berteman ya berteman, sudah selesai. Jadi itulah yang luar biasanya, dengan cara berpikir yang berbeda-beda, isi kepala yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan untuk memajukan industri laundry Indonesia melalui asli. Makanya teman-teman, kalau memang pengen mengembangkan bisnisnya, ya saya sendiri pun juga banyak belajar di Asosiasi Laundry Indonesia. Makanya kami ada tagline, gabung asli jadi ahli. Seperti itu. Nah, teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, semoga dapat banyak inspirasi, terutama dapat semangat yang luar biasa, energi lagi dari Abah Tanto, usia 67 tahun, semangatnya luar biasa, pantang menyerah, bahkan rebranding, maksudnya diubah, direnovasi sedemikian rupa karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak ngikutin, kita akan punah. Jadi teman-teman harus siap selalu dengan segala perubahan yang ada, karena kita sebagai pengusaha, terutama pengusaha laundry, harus siap menghadapi tantangan dan siap berkompetisi. Aman? Ya. Aman ya. Terima kasih teman-teman atas sharing hari ini, semoga bermanfaat. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Pak Tanto. Sebelum ditutup, monggo ini untuk apa? Aduh, ini. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Apik, ya. Ye, atur suwun. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Thank you.